biasa. Sungguh sebuah kebahagiaan untuk dapat terus-menerus membawakan program Before 30. Di episode yang satu ini, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Anda, yaitu apakah itu dosa sebenarnya? Yang pasti, dosa adalah melanggar perintah-perintah Allah. Di zaman modern seperti hari ini, orang sudah susah untuk membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Kita mulai meragukan apakah ada standar moral yang mutlak. Tetapi sampai selama-lamanya, firman Tuhan tetap adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, ada standar yang mutlak. Maka itu, marilah kita kenal firman dan perintah-perintah Tuhan, supaya hidup kita akan diberkati. Tetap di Before 30. Halo, nama saya Redo. Masa kecil saya adalah masa kecil yang kurang bahagia. Sejak kecil mama saya didik saya dengan sangat keras. Saya dipukulin, saya dicaci maki, bahkan maaf, saya juga diludahi. Mama saya bilang kalau nyesel punya anak seperti saya. Saya juga tahu kalau ternyata mama saya itu tidak menginginkan saya lahir dan ingin menggugurkan saya. Saya tumbuh jadi anak yang minder, nakal, dan cuek. Ditambah dengan kenakalan-kenakalan saya, mama saya semakin benci sama saya. Dan saya sangat benci juga sama mama saya. Saya benci sekali sama mama saya. Karena kebencian saya dengan mama saya tumbuh menjadi anak yang sangat nakal. Bahkan saya suka mencuri, sekolah saya juga buruk. Saya benar-benar jadi anak yang menyusahkan orang tua. Dan saya benar-benar bikin malu papa dan mama. Pada suatu hari, saya putar radio. Setelah mendengar khotbah tentang kasih Kristus, saya dengarkan satu lagu. Lagu itu berbicara tentang kasih Bapa kepada saya. Pengampunan Tuhan beri, Tuhan itu tidak pandang hina hati yang hancur. Lalu tiba-tiba saya menangis. Saya merasakan kasih yang saya tidak pernah dapatkan sebelumnya daripada siapapun juga. Kasih itu benar-benar buat saya damai, beri saya damai. Seperti itu ada orang yang peluk saya waktu itu. Saya ambil Alkitab saya berkata, Tuhan ampuni Redo. Hari ini Redo menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu saya berkata, saya mengampuni mama. Tetapi semuanya itu butuh proses. Waktu itu mama masih sering bentak saya. Saya ingin memberontak tapi saya tahan. Saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan. Saya mau hormati mama saya sayang sama mama saya. Karena Tuhan berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan saya mau lakukan perintah Tuhan. Tetapi pada umur 17, ada kejadian yang itu sangat mempengaruhi hidup saya. Papa mama saya bercerai. Saya benar-benar bingung. Waktu itu saya yang linglung. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Saya stres, sangat stres. Setelah itu saya punya pikiran untuk saya mau rusak aja deh. Saya mau rokok, saya mau narkoba. Tetapi saya nggak mau lakukan semua itu. Karena saya tahu Tuhan itu cinta saya. Tuhan itu sayang sama Redo. Akhirnya saya berpisah dengan mama. Saya ikut papa. Saya tidak komplain sama Tuhan. Dan saya semakin dalam memuji dan menyembah Tuhan. Setelah papa dan mama bercerai, tahun demi tahun saya jalani dan Tuhan percayakan saya untuk jadi seorang worship leader di gereja. Waktu itu saya worship leader di pelajar. Dan setelah tahun demi tahun saya jalani, Tuhan semakin ubah kehidupan saya. Tuhan semakin ubah paradigma saya, karakter saya, hati saya, semua cara berpikir saya. Saya lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan Tuhan bawa saya semakin dewasa. Dan tahun-tahun itu saya sadar bahwa mama itu mama yang terbaik buat hidup saya. Dan saya sangat sayang dengan mama saya. Apa yang mama lakukan dulu itu semua hanya karena mama itu sayang sama saya. Dan saya benar-benar sayang sama mama. Terakhir saya belikan kado, saya cium. Dan saya bilang, Edo sayang sama mama. Kan tetapi tahun 2008, saya dengar berita yang sangat mengejutkan, yaitu mama dibunuh. Waktu mama dibunuh, saya bingung lagi saya. Saya cuma bilang, kok terjadi sama mama? Tapi satu hal, saya tidak mau komplain sama Tuhan. Saya cuma bersyukur atas semua yang terjadi. Karena saya percaya segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya ambil gitar saya menyanyi, menyembah Tuhan. Dan
Saya memilih untuk mengampuni pembunuh mama. Kalau saya ketemu orang tersebut, saya akan peluk dia dan saya akan berkata, saya sudah mengampuni Bapak. Dan setelah kejadian itu di tahun 2009, Tuhan percayakan saya untuk memimpin di suatu KKR yang besar, yaitu di Juanda. Waktu itu KKR-nya Army of God, dan saya ciptakan lagu itu Army of God. Saya nyanyi di depan puluhan ribu orang. Wow, benar-benar itu luar biasa. Dan Tuhan semakin bawa saya, angkat kehidupan saya. Dan di tahun tersebut juga, saya semakin dekat dengan papa saya. Saya kaku dengan papa saya orang yang banting tulang. Tapi di tahun itu Tuhan ajari saya untuk mengekspresikan kasih saya kepada papa, untuk mengekspresikan cinta saya sama papa. Di tahun itu saya berkata kepada papa untuk yang pertama kalinya sejak 25 tahun, I love you papi. Dan saya benar-benar lega, berat sekali untuk ngomong seperti itu. Tapi akhirnya waktu saya bilang I love you papi, saya benar-benar lega. Wow, akhirnya. Dan sekarang saya dengan papa saya semakin dekat. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua kita. Tidak hanya menghormati saja, tetapi kita harus mengasihi mereka. Bagaimana kita dapat menghormati Tuhan jika kita tidak bisa menghormati orang tua kita? Tidak ada orang tua yang buruk, atau seburuk apapun mereka sayang kepada kita, dan mereka adalah orang tua yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jika teman-teman belum minimal mengungkapkan kasih sayang, mengekspresikan kasih sayang teman-teman kepada orang tua, now is the time. Jika teman-teman mau memutuskan untuk melakukan hal ini, percayalah, Tuhan akan ubah hidup kita menjadi indah. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya permasalahan sebuah kota dan sebuah bangsa bukanlah permasalahan keamanan maupun permasalahan ekonomi. Masalah manusia itu cuma ada satu, yakni dosa. Kita akan melihat apakah itu dosa. 10 perintah Allah. Keluaran pasal yang ke-20 ayat pertama berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi nanti di akhirat, setiap manusia yang pernah hidup, setelah meninggal dunia, harus menghadapi pengadilan Allah. Sebab Alkitab berkata, setiap orang ditentukan untuk hidup sekali lalu mati. Sesudah itu penghakiman. Jadi kematian bukanlah sebuah perkara kebetulan dalam hidup manusia, sekalipun apabila kematiannya karena kecelakaan. Setiap kematian adalah penentuan. Dan firman Tuhan yang kita dengar selama kita hidup, yang kita ketahui, itu yang akan menjadi hakim kita. Ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dari tempat perbudakan, kata Alkitab. Siapa memperbudak siapa? Barang siapa berdosa, dia menjadi budak dosa. Dan kalau dia menjadi budak dosa, dia adalah budak setan. Sebab iblislah yang pertama kali jatuh dalam dosa di dalam ciptaan Allah. Dan setan itu benar-benar ada loh. Kita bangsa Indonesia ini percaya makhluk halus. Bahkan tidak sedikit program-program TV yang menampilkan makhluk-makhluk halus. Kita percaya, tapi kita nggak pernah berpikir sebenarnya mereka itu ada, itu kebetulan, atau mereka adalah makhluk yang sungguh-sungguh punya misi yang lebih besar daripada sekedar masuk TV. Yang gentayangan sana sini, itu yang kelas rendah, yang kelas tinggi, itu yang menyesatkan manusia, sehingga tidak bisa melihat terang Injil Allah. Perintah Allah yang pertama, ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada 2 macam berhala. Yang pertama yang kelihatan. Tetapi ketahuilah bahwa berhala yang sama bahayanya yang tidak kelihatan. Saya sedih melihat bagaimana
Seseorang yang bahkan tidak lagi mengaku Yesus adalah Tuhannya. Bukan karena dia kecewa sama Tuhan, semata-mata cuma karena pernikahan. Meskipun orang ini tidak menyembah dewa, tetapi dia menjual Yesus demi sebuah pernikahan. Padahal Alkitab berkata apa? Buat apa engkau memperoleh seluruh dunia, termasuk cinta dan harta, kedudukan, hormat dari manusia, jikalau engkau pada akhirnya harus kehilangan nyawamu di api neraka. Saya sedih loh melihat begitu, sebab gak cuma orang yang demi pernikahan lakukan itu. Tidak sedikit orang di masyarakat yang pernah mengaku Yesus adalah Tuhannya, lalu habis itu sekarang meninggalkannya demi apa? Demi bisnis, demi relasi. Saudara-saudara, Tuhan meletakkan ini sebagai perintah yang pertama, berarti bagi Tuhan ini sangat-sangat penting. Perintah Allah. Kedua, ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Allah yang benar, Allah yang hidup, itu gak bisa digambar manusia sekarang dengan imajinasinya. Baik segala sesuatu yang di langit dengan sayap, maupun yang di bumi yang kekar dengan bentuk tubuh yang menawan. Tuhan tidak seperti itu. Kenalilah firman-Nya. Ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Suatu hari saya kecewa dengan hidup ini, saya mulai blaming God atau mulai menyalahkan Tuhan. Saya berkata, aku gak percaya Engkau Tuhan, aku ateis. Akhirnya saya mulai pakai kata-kata yang kotor dan kasar, menghujat Yesus. Siapa lagi yang kita paling benci kalau kita hatinya dipenuhi dengan kegelapan kalau bukan Yesus. Ketika saya menghujat Tuhan Yesus dengan mulut saya mengalami sebuah pengalaman yang saya tidak bayangkan bisa terjadi, karena waktu itu saya tidak percaya. Dalam keadaan sadar dan sehat, saya terpental jatuh ke atas lantai itu sehingga seluruh rumah hampir bisa mendengar bunyi buk. Dan tiba-tiba jantung saya itu merasa berdetak dengan terlalu cepat. Tidak reguler. Saya merasakan tanpa melihat ada seseorang berdiri di depan saya. Pernahkah Anda merasakan kalau ada sesuatu yang berdiri di dekat Anda, atau kadang-kadang Anda berada di mana, seperti seolah-olah ada orang yang melihati Anda menoleh sungguh-sungguh ketika di mall itu ternyata teman Anda liatin Anda dari tadi, lalu akhirnya saling menyapa, halo. Saya merasa diliatin sama orang. Bukan kerasa-kerasaan, kerasa beneran. Lalu ada suara, bener ini. Ada suara berkata di dekat saya, tidak di hati saya. Jangan apa-apakan anak ini, aku cinta dia. Dan orang itu seolah-olah menangis. Dan tentunya sekarang kita tahulah, orang itu adalah siapa dia? Yesus. Yang saya tidak percayai, yang saya aniaya dulu. Apa yang terjadi? Akhirnya saya bangkit berdiri dan melakukannya lagi. Kali ini lebih parah, jantung saya berdetak begitu cepat, saya takut copot. Saya dengar suara itu lagi. Jangan apa-apakan dia, aku sayang dia. Ada orang menangis. Akhirnya yang ketiga kali terjadi lagi. Kali ini saya terlempar lebih jauh lagi. Sebaliknya, bukan berdetak cepat, kali ini berdetak begitu lambat, sampai-sampai saya merasa sakit di chest saya ini, di dada saya, sampai sini sakit, sampai semutan di tangan saya. Lalu saya merasakan seperti saya nggak bisa nafas, tarik nafas sakit sampai ke paru-parunya sakit. Saya tahu saya mau mati. Saya tahu saya akan langsung ke neraka hari itu. Saat itulah terakhir kali ada suara berkata, aku cinta padanya, jangan diapa-apakan.
langsung saya tahu bahwa yang mau tampar saya itu malaikat. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hati-hati. Ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki atau perempuan, atau hambamu laki-laki atau perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tunggu dulu ya. Jangan pernah mengira bahwa ayat ini suruh kita beribadah. Justru sebaliknya, ingat kuduskan hari Sabat itu bicara tentang bagaimana kelakuan kita di rumah. Tuhan itu adalah Allah yang membenci dosa kemunafikan. Ada orang-orang yang pekerjaannya bagus sekali, tapi di rumah payah sekali. Ada orang-orang yang profesional sekali di pekerjaannya, tapi di rumah seperti iblis. Dan Tuhan berkata, di rumahmu aku menghitung dosamu. Perintah Allah yang berikutnya. Perintah Allah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya tahu di antara kita sekarang ada orang-orang yang hubungan dengan orang tuanya belum beres. Anda kecewa. Ada juga yang membenci orang tua. Ada juga yang melarikan diri, ada di sini. Bahkan ada juga orang-orang muda yang merasa cool, merasa keren kalau bisa memberontak kepada orang tua. Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak menghormati orang tuamu adalah dosa di mata Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya, yaitu perintah Allah yang ke-6. Jangan membunuh. Saudara-saudara, kalau saya tanya di sini siapa yang pernah membunuh, mungkin tidak banyak yang akan angkat tangan, mungkin nggak ada, atau mungkin ada, tapi nggak akan berani angkat tangan. Tapi kalau saya tanya siapa di sini pernah membenci, banyak yang angkat tangan. Sebab Alkitab berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia sama hukumannya di neraka dengan seorang pembunuh. Saya pernah mendapat sebuah penglihatan tentang neraka. Hal ini hanyalah meneguhkan firman Tuhan yang kita sudah percayai tentang neraka. Detil-detilnya sih tidak terlalu penting. Yang penting kita jangan mengabaikan bahwa neraka itu ada dan firman Allah mengatakannya. Dan itu adalah sebuah penglihatan yang mengubah hidup saya. Membuat saya begini loh. Nggak tahu mau didengarkan atau enggak, saya sudah nggak peduli. Mau dipercaya atau enggak, saya sudah tidak peduli. Pokoknya saya peringatkan setiap orang yang saya tahu dan kenal. Sisanya terserah Anda. Semoga-moga saya salah gitu aja. Kalau saya salah, Anda nggak berdosa. Tapi kalau ternyata benar, engkau sudah diperingatkan oleh Roh Kudus. Dosamu tak akan terhapuskan selama-lamanya jika engkau tidak bertobat. Jangan berzina. Perintah Allah yang berikutnya, ke-7. Tahu Alkitab katakan tentang perzinahan? Barang siapa melihat seorang wanita dan menginginkannya, bukannya dia akan, tapi ia sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Kalau dia belum betul-betul melaksanakan aksi perzinahan secara nyata, perselingkuhan contohnya, pelacuran, itu hanya karena dia belum dapat kesempatan. Atau mungkin gak ada istri orang lain yang mau sama dia. Tetapi kalau diberi kesempatan, semua orang yang hatinya gak benar pasti akan berdosa. Tapi Tuhan tuh melihat hati masalahnya. Sekali lagi izinkan saya menceritakan penglihatan saya. Saya melihat seorang pria yang dagingnya leleh karena sudah mendekat ke api neraka. Di dalam akhirat saya melihat tubuh kekalnya. Manusia ini gak bisa mati. Anjing bisa mati, kucing bisa mati, hewan bisa mati. Manusia ini mati cuman badani. Dia secara rohani akan hidup kekal. Kita ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dari lubang-lubang di badannya, termasuk dari lubang kemaluannya. Loh kok bisa lubang kemaluan? Cowok kok. Karena sudah leleh. Tinggal tengkoraknya. Saya melihat keluar dari kemaluannya. Ulat-ulat yang tidak pernah saya lihat dalam dokumentasi ilmu pengetahuan alam manapun di bumi.
memakan dagingnya, khususnya di daerah kemaluannya dengan hidup-hidup dan orang itu kesakitan. Alkitab berkata, jikalau matamu menyesatkanmu, cungkillah, lebih baik kau satu mata ke surga daripada dua mata dilempar ke neraka. Cungkillah bukan berarti kita ambil pisau dicungkil kejam sekali. Jangan lakukan itu. Tubuhmu bait suci Roh Kudus. Artinya buanglah dosamu, bertobatlah hari ini, jangan besok. Bagian tubuhmu yang dipakai untuk berdosa di atas muka bumi, itulah yang akan menerima hukuman paling berat. Dan bagi pria ini, kelaminnya dan matanya. Perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Oh, aku nggak pernah mencuri. Siapa di sini pernah ada sebuah VCD atau DVD, ada itu loh, bundarannya kecil itu loh, di covernya yang ada C-nya atau copyright, lalu kita copy, itu sudah mencuri. Jadi untuk jatuh dalam dosa itu sangat mudah, nggak ada dosa kecil. Jangan pernah berkata gini loh, ah Tuhan ini kok cerewet sekali, karena Tuhan itu suci. Perintah Allah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Siapa di sini yang pernah berkata, kring, mama ada, bilang, mama pergi luar kota. Gak ada dosa kecil, semua dosa adalah dosa. Sekarang kita bisa berkata, oh dia gak ada. Besok kita juga bisa berkata, oh aku ada di sini, padahal lagi selingkuh. Dosa itu bukan besar dan kecil, tapi hati yang tidak pernah mau diserahkan pada Tuhan. Buktinya, perintah Allah yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau kijangnya, atau penternya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lihat, perintah Allah yang terakhir yang ke-10 berkata, jangan mengingini, berarti Tuhan itu sampai tahu mikro-mikro dosa di hati kita sebelum kita berbuat. Tuhan sudah tahu. Saudara-saudara, siapapun di antara Anda yang merasa dirimu berdosa, engkau membutuhkan jalan keselamatan, atau engkau yang sudah mundur dari Tuhan, engkau yang sudah menjual Tuhan Yesus, ternyata Yesus adalah pengampunan dosa. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Biar kasih yang mengalir malam hari ini. Pemirsa, jadi sudah sangat jelas bahwa Allah itu sangat suci, Ia maha suci. Berarti dengan melanggar satu perintahnya, sama dengan melanggar ke-10 perintahnya. Terimalah kabar baik ini, Yesus sudah memuaskan murka Allah atas kehidupan kita orang-orang berdosa. Dan berarti ada jalan keluar dalam Yesus, dan juga adalah jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Very simple, cukup Anda percaya. Pejamkan mata kita. Katakan, Tuhan Yesus, saya tidak mau jadi budak dosa lagi, tapi saya mau percaya kepadamu. Dan Alkitab berkata, siapa percaya kepada Yesus, diangkat menjadi anak-anak Allah. Saya terima itu dengan iman. Sesuatu
pasti terjadi dalam hidup saya. Dan sesuatu sedang terjadi. Dan kuasa dosa sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berjalanlah mulai hari ini dengan Tuhan Yesus. Perintah-perintah Tuhan tidak sukar lagi, karena Yesus satu-satunya penolong kita. Selamat menikmati harimu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.